Hey guys, ayo berpikir jernih. Apa iya dengan mencampur sendiri es batu, rasa lemon, dan gelembung bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite? Boleh aja dicoba, tapi nyatanya susah. Menurut kamu info ini nggak penting? Nyatanya, kamu jadi nontonin iklan ini selama lebih dari 20 detik. Dan sekarang kamu jadi haus dan pengen minum Sprite. Sprite nyatanya nyegerin. Hai guys, kembali sama gue Putri Wandari. Nah, buat kalian hari ini gimana kabarnya? Gue berharap sih kalian sehat-sehat semua. Buat teman-teman semua yang masih hashtag di rumah aja, yang masih ngerjain tugas online dari rumah, yang punya kelas online juga, tetap semangat. Nah, ini kali ini gue buat teman-teman semua yang seneng baca dan mau nyari buku-buku yang bisa kalian baca di sewaktu senggang kalian selagi kelas online. Nah, kali ini buku ini adalah buku Toto-chan. Buku Toto-chan itu buku dari penulis Jepang. Ini ceritanya juga berbasis di Jepang. Dan ini sih menurut gue ceritanya seru banget. Ringan terus nggak berat gitu buat kalian yang baca, jadi kayak nggak perlu ada teori-teori, nggak perlu merangkai dari bab ini ke bab ini kayak gimana sih ceritanya. Nggak, ini kayak sebenarnya sih kalau gue bilang sih kayak buku diary ya, soalnya kayak kehidupannya sehari-hari gitu. Nah, Toto-chan ini udah gue beli lama, gue juga udah sering banget baca, jadi dan ini seru banget kalau menurut gue karena kayak kehidupan sehari-hari seorang anak kecil di Jepang. Nah, langsung aja ya, Toto-chan ini seorang anak kecil di Jepang yang disekolahin kayak sekolah alam kalau di sini sama orang tuanya. Nah, dia itu dari kecil, dari dia sekolah masuk sekolah nih, cuma pertama kali dianterin sama orang tuanya pas hari pertama kali masuk sekolah. Terus setelahnya dia cuma dikasih tahu alur jalan sekolahnya. Jadi kayak, oh kamu harus berhenti di sini, stasiunnya, lanjut lagi nanti naik apa kayak gitu. Jadi mamanya cuma nganterin sampai sampai ke halte busnya aja. Terus habis itu nanti dia naik bus lagi ke sekolahnya sendiri kayak gitu. Beda banget, maksudnya kita tau lah ada budaya Jepang tuh kayak gitu kalau di sana. Buat anak-anaknya orang tuanya tuh ngajarinnya kayak gitu ya, udah mandiri sejak dini gitu, sejak anak-anak mereka udah mandiri. Nah, berikutnya adalah di sini tuh ringannya karena dia ceritanya cuma kayak cerita anak-anak yang punya semangat banget buat sekolah, punya semangat banget buat ngikutin eskul dimana dia ini anak yang aktif banget. Tapi dia bukan yang aktif dalam hal positif, dia tuh selalu ngikutin kegiatan, juga kritis kalau dalam pelajaran kayak gitu-gitu, dimana tetap ada konfliknya. Kayak misalnya dia berantem sama temennya, tapi gimana anak kecil itu menyelesaikan pertengkaran mereka tuh kayak yang mudah gitu. Sebenarnya kalau kita yang udah dewasa, udah agak remaja gitu, kadang-kadang kalau udah berantem kan pasti kita uh, egonya tuh keluar sendiri, makanya kadang-kadang selesainya tuh nggak cepet gitu. Tapi kalau anak kecil di mana ya mereka langsung minta maaf ya, kayak gitu. Banyak hal positif di mana ketika kita baca ini, oh semangat anak kecil tuh luar biasa ya. Pasti kita juga dulu punya semangat kayak gitu, cuman ketika udah gede, udah makin dewasa kita punya banyak hal yang berubah dari sifat anak kecil. Tapi sebenarnya ketika kita lihat dari sifat anak kecil ini, kita juga bisa ngikutin itu dalam hal-hal positif. Bukan berarti kekanak-kanakan, tapi hal polos mereka, sifat polos mereka, terus open minded mereka yang ya udah gitu, kalau ada masalah ya udah deh nggak apa-apa atau gimana. Kalau misalnya itu bukan masalah yang besar-besar banget, udah nggak kenapa-napa kayak gitu. Itu adalah hal yang luar biasa banget dari anak kecil menurut gue. Dan ini tuh bukunya ada juga dimana dia yang latihan nari, yang dia nggak bisa nari, terus habis itu dia harus latihan nari dimana dia sampai sakit, maksudnya sampai sakit kakinya, sampai luka. Itu ada perjuangannya dia. Di buku ini kita dikasih lihat perjuangan seorang anak kecil untuk mencapai maksudnya dirinya dia harus bisa dalam satu hal, dalam satu keahlian kayak gitu. Jadi positif banget. Dan ketika, kalau menurut gue sendiri, ketika kita baca ini tuh kita ngerasa, oh
kita bisa ya punya semangat kayak gitu lagi, kayak gitu. Jadi kalau lagi putus asa atau kita lagi itu, jadi ketika baca ini tuh kita punya rasa, oh kita bisa nih, kayak kembali punya semangat seperti anak kecil, kembali lagi kayak punya semangat kayak Toto-chan kayak gitu. Dan di sini tuh lebih kayak sekolahnya tuh lebih unik gitu loh. Sekolahnya itu dia bisa memilih mata pelajaran sendiri, dia bisa milih ekskul yang dia inginkan sendiri. Nah kayak gitu. Buat teman-teman semua, sekian dari gue reviewnya. Mudah-mudahan kalian suka sama buku ini, kalian bisa baca nanti. Pokoknya ini bukunya ringan banget, jadi kalian bisa nggak harus baca itu nggak harus serius-serius banget. Jadi buat kalian yang suka baca buku, silahkan kalau mau nyoba baca. Kurang lebihnya dari gue mohon maaf kalau selama itu gue ada salah kata. Jadi terima kasih, bye bye.